Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masuk pada pasal yang baru dari kitab Tashniful Asma', yaitu faslun fi bayani ahkamil mashi 'alal khuffaini. Pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum mengusap kedua khuf, ya, al-khuf. Apa yang dimaksud dengan al-khuf? Al-khuf itu bagian dari sepatu, ya. Jadi ada al-khidha, ada an-na'al, ada al-khuf. Na'al itu sandal. Kalau sandal alas kaki yang ketika kita pakai kulit kaki kita masih terlihat, dan dia lebih banyak menutupi bagian alasnya. Kalau al-khidha, sepatu, termasuk alas kaki, tapi bagian punggung kaki itu tertutup, ya, oleh kulit sepatu itu. Dan secara umum biasanya kedua mata kaki tidak tertutup. Itu al-khidha. Kalau al-khuf ini sepatu yang kedua mata kakinya tertutup. Jadi bedanya situ. Jadi al-khuf ini bagian dari sepatu sebenarnya. Maka di sini pasal ini menjelaskan bagaimana kita berwudu, lalu kemudian di akhir ketika kita berwudu yang harusnya adalah membasuh atau mencuci kedua kaki, tapi karena kita memakai al-khuf, sepatu yang menutupi kedua mata kaki, maka di situ ada rukhsah, kita dibolehkan, ada keringanan untuk mengusap kedua khuf tersebut. Kapan kondisi ini terjadi? Ya bisa jadi kalau di sini mungkin jarang, ya, jarang. Anda misalkan di tempat-tempat yang dingin, tempat yang dingin, dan kita tempatnya mu'tadil, termasuk yang cuacanya sedang, tidak pernah kita mengalami musim dingin. Nah, kalau kita mengalami musim dingin, mungkin ini akan terjadi di mana kita memakai khuf, ya, atau ketika kita safar sehingga menyulitkan kita untuk melepasnya, ya. Itu yang dimaksud dengan al-khuf, ya, supaya kita bisa membedakan antara al-khuf, antara sandal dan sepatu. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap kedua khuf atau mengusap kedua sepatu yang menutupi mata kaki itu hukumnya boleh di dalam Islam. Jaizun maksudnya adalah masyru'un, ada syariatnya, ada ajarannya. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnul Munzir bahwa para ulama dari kalangan kaum muslimin mereka ijma', bersepakat, ada konsensus di antara mereka bahwa mengusap kedua khuf itu adalah ajaran dari Islam, ya, termasuk sesuatu yang disyariatkan, masyru', yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis yang menjelaskan, ya, tentunya kan ketika kita berbicara bahwa masalah ini, perkara ini disyariatkan, kan harus ada sandarannya, dalilnya, landasan hukumnya itu apa? Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Maka di sini ketika di Al-Quran tidak ada,
Ternyata disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah riwayat Jabir bin Abdullah, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam massaha 'alal khuffaini. Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang mulia, semoga Allah mencurahkan ridhonya kepada beliau, bahwa Jabir ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf, kedua sepatunya yang menutupi mata kaki. Maka perbuatan Nabi yang kemudian disaksikan oleh para sahabatnya itu menjadi sebuah hadis, karena hadis itu mencakup qaulun wa fi'lun wa sifatun wa taqrirun. Maka perbuatan ini disaksikan oleh sahabat lalu disampaikan, maka ini menjadi dalil bahwa hal itu adalah bagian dari Islam. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, al-mashu 'alal khuf, hadisnya itu lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan. Artinya apa? Ini bukan hadis ahad, tidak meragukan, hadis mutawatir. Jadi yang meriwayatkan hadis tentang Nabi mengusap khuf itu bukan 1-2 sahabat, lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan. Sehingga saya sampaikan di sini ada sebuah nazam. Nazam itu semacam syair ya, syair. Ada sebuah syair disebutkan, mimma tawattara hadithu man kadzdzaba. Di antara hadis yang riwayatnya mutawatir, yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat, bahkan ada yang diriwayatkan oleh lebih dari 100 sahabat, maka itu adalah hadis mutawatir. Di antara hadis yang mutawatir riwayatnya itu, artinya kalau sudah mutawatir seperti Al-Quran itu kan riwayatnya mutawatir, tidak diragukan tentang keabsahannya. Sehingga kita nggak boleh ragu satu ayat pun dalam Al-Quran, karena riwayatnya mutawatir. Di antara hadis yang mutawatir, mimma tawattara hadithu man kadzdzaba. Ini yang pertama dalam nazam ini. Hadis yang menyebutkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu lebih dari 100 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka dia siap-siaplah menempati tempat duduk dari api neraka. Yang kedua, waman bana lillahi baitan wahtasaba. Ini terusan nazamnya, syairnya. Dan hadis siapa yang membangun rumah karena Allah dan dia mengharapkan pahalanya, membangun masjid. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man bana baitan lillahi banallahu baitan fil jannah. Man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah atau istana di surga. Wa ru'yatun wa syafa'atun wal khawdhu. Demikian juga hadis ru'yah, di mana seorang mukmin itu nanti di akhirat di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala ka ra'atir rajuli al-qamar lailatal badr. Orang beriman itu di antara hal mim mazid, apakah ada yang ingin ditambahkan dari nikmat-nikmat surga? Nikmat surga itu disebutkan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlintas dalam mata manusia, belum pernah terdengar dalam telinga manusia, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya begitu luar biasa nikmatnya. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis melihat Allah, di mana seorang mukmin nanti akan melihat Allah itu seperti seseorang yang melihat bulan purnama pada malam hari. Tidak ada mendung, tidak ada awan yang menutupi. Jadi sangat jelas sekali akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti ketika kita melihat matahari. Terang, tapi ketika melihat objek mataharinya nggak kuat mata kita. Tapi orang beriman akan melihat Allah nanti di surga, yaitu seperti seseorang yang melihat bulan purnama. Terang, dan dia akan mampu melihat bulan itu dengan jelas. Wa syafa'atun,
di mana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti kepada umatnya. Itu juga hadisnya mutawatir. Wal khawdu, di mana nanti umat Nabi Muhammad itu mereka akan digiring kepada telaga Nabi SAW, danau milik Nabi SAW, man yashrabu minhum lam yadman abadan. Barang siapa yang meminum dari air telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Nah, ketika nanti digiring umat Nabi Muhammad SAW kepada telaganya, nanti ada sebagian umat Nabi yang dihalangi, ya, diusir, ya, diusir. Wa mashu khuffaini wa hadhihi ba'du. Nah, disebutkan dalam nazm ini, dan mengusap dua khuf, dan ini adalah sebagian. Maksudnya mengusap dua khuf itu termasuk hadis mimma tawatara, hadis yang mutawatir, yang para ulama menyebutkan lebih dari 70 sahabat meriwayatkan tentang hadis ini. Wa hadhihi ba'du, maksudnya adalah ini adalah beberapa hadis mutawatir. Artinya hadis mutawatir ada hadis-hadis yang lain tentang bab-bab yang lain, bukan sekedar syafaat, ru'yah, ataupun haud, ataupun hadis man kadzdzaba, ataupun hadis mas'ul ini. Ada hadis mutawatir yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kita tidak boleh ragu bahwa di antara syariat Islam adalah ada keringanan untuk mengusap kedua sepatu yang menutupi mata kaki tatkala kita berwudu. Artinya nanti kalau mau sholat kita dalam keadaan memakai sepatu, boleh kita memakai sepatu ataupun sandal dalam keadaan sholat, ya. Tapi kalau masuk masjid Al-Biru, masuk masjid sini, ya jangan pakai sepatu ya Pak, ya, nanti dikepuk karo sapu malah, ya. Jadi disesuaikan, ya. Misalkan kita camping dingin banget gitu ya, kita sudah dalam keadaan suci, kemudian kita mau wudu lagi, maka wudunya sempurnakan dari awal, kemudian di akhirnya nggak perlu dilepas itu sepatunya, cukup diusap saja. Kemudian kita sholatnya memakai sepatu, hukumnya boleh. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, keraguan ini terjadi dalam sebagian sekte, dan ini terkadang membuat seseorang juga terbawa, ya. Karena sebagian sekte kelompok, yaitu Syiah Rafidhah, kelompok Syiah, mereka tidak mengakui hadis al-mashu 'alal khuffaini. Sehingga banyak ulama-ulama yang dia menulis kitab akidah, bab fikih ini dimasukkan ke dalam ranah akidah. Kenapa? Karena ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan Syiah. Padahal ini masalah fikih, tapi kemudian diketengahkan di dalam pembahasan akidah untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan Syiah. Karena Syiah itu menolak hadis ini, padahal riwayatnya mutawatir, lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, tapi mereka semuanya menolak. Dalilnya apa? Taklilnya apa? Landasan hukumnya apa? Lalu kemudian argumentasinya apa? Menurut mereka, kelompok Syiah itu, mereka memakai dalil, yaitu ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum yang terakhir itu kan kaki. Di situ kan memakai fathah. Yang sebelumnya wamsahu biru'usikum, kepala itu ru'usi, karena ada huruf ba memakai kasrah, biru'usikum. Maka ketika yang tadinya kasrah kembali kepada fathah, di mana sebelumnya adalah fathah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, itu kan fathah semua. Kemudian difasal dengan kasrah, kemudian kembali kepada fathah. Maka menunjukkan yang terakhir itu kaki adalah harokatnya fathah. Yang dimaksud adalah kalau kedua kaki itu adalah menyiram, membasuhnya, bukan mengusap. Nah, kata mereka, maka hadis-hadis yang mutawatir ini yang meriwayatkan bahwa Nabi itu mengusap kedua khufnya, kedua sepatu yang menutupi mata kaki, itu mansukhun bihadhil ayat, terhapus dengan turunnya ayat ini. Jadi
status hukum yang ada di dalam hadis yang riwayatnya mutawatir itu mulgha, terhapus, tidak berlaku. Terhapus gara-gara ayat ini turun. Dan mereka berdalil juga dengan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ma masaha al-khuffaini ba'da hadhil ayah. Jadi setelah Al-Maidah, setelah turun ayat surat Al-Maidah ini, Nabi tidak mengusap kedua khuf, kata Abdullah bin Abbas. Ya. Itu diantara dalil dan ta'lil argumentasi orang-orang Syiah. Ya. Sehingga mereka menolak hadis ini, hadis yang mutawatir. Nah, ahlu sunnah menetapkan bahwa hadis ini yang mutawatir itu adalah masih berlaku hukumnya. Sehingga tidak mansuh dengan adanya ayat tersebut. Kemudian wal mashu 'alal khuffaini jaizun, boleh di dalam Islam, disyariatkan dan bagian dari ajaran Islam, maka perlu diketahui kebolehan ini terkadang itu tergantung statusnya. Kadang mengusap khuf itu hukumnya menjadi wajib, kadang menjadi mustahab, kadang menjadi makruh, kadang menjadi haram. Nih, Pak, para ulama mentafsil ini. Ya, di antaranya adalah fuqaha Syafi'iyah. Kapan mengusap khuf itu menjadi wajib? Ya, yaitu tatkala misalkan kita punya air 1 gelas kemasan, ya, 1 gelas itu, air itu. Di antara syarat seseorang ketika tidak ada air atau memakai air tapi tidak cukup, maka dia akan beralih kepada tayamum. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, fuqaha Syafi'iyah, maka di situ ada air. Ketika air ini tidak mencukupi untuk membasuh atau untuk melakukan seluruh rukun wudhu, tapi kemudian dia dalam kondisi memakai khuf, maka gunakan air itu secukupnya untuk membasuh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh dan diusap, lalu kemudian di akhir sisakan sedikit dari air tersebut untuk mengusap khufnya, sepatunya. Maka ketika itu kondisinya menjadi wajib. Ya. Jadi gunakan air itu untuk membasuh kedua muka, kedua tangan, mengusap kepala. Setelah itu sisakan sedikit. Ya. Andai air itu nggak sampai cukup untuk membasuh kedua kaki, maka sisakan sedikit untuk mengusap khuf. Artinya sepatunya jangan dilepas, dia berwudu. Ya. Apa yang cukup untuk mengusap, membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, gunakan. Sisakan sedikit, karena kalau dipakai untuk mencuci kain tidak cukup, maka sisakan sedikit untuk mengusap sepatunya. Maka dalam kondisi seperti itu hukumnya wajib menurut fuqaha Syafi'iyah. Lalu kapan mengusap khuf itu menjadi mustahab, dianjurkan, yaitu lihaqiman taraddada fi masyru'iyatil mashi. Ini dianjurkan bagi seseorang yang ragu-ragu. Mengusap khuf itu disyariatkan apa enggak? Dia ragu-ragu. Ya. Bagi orang yang ragu-ragu apakah ini disyariatkan, diperintahkan atau tidak, karena ada tadi yang berpendapat ya, dari kalangan Syiah Rafidhah, hal itu adalah mansyuh, sudah terhapus hukumnya dengan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah, maka kemudian dia melihat ternyata di sisi lain hadisnya mutawatir, dia ragu-ragu. Maka lihaqqi man taraddada fi masyru'iyati al-mashhul khuf, maka dia mustahab, dianjurkan untuk mengerjakan syariat ini supaya dia lebih ya, condong kepada ahlu sunnah daripada Syiah. Yang ketiga, makruh. Kapan mengusap khuf itu menjadi makruh? Makruh yaitu idza taqarrara al-masah. Jadi bedanya, diingat-ingat Bapak Ibu sekalian, kalau al-mashu dalam wudu, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian itu, kalau menurut madhab Syafi'iyah, fuqaha Syafi'iyah mereka mengatakan mengusap kepala itu 3 kali, disunnahkan 3 kali. Yang wajib sekali, disunnahkan 3 kali. Tapi kalau al-mashu 'alal khuffaini tidak boleh lebih dari sekali. Ketika dia mengusap sepatunya lebih dari sekali, maka hukumnya makruh. Jadi mengusap al-khuffaini cukup sekali, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih dari sekali. Lalu kemudian haram.
Kapan mengusap khuf itu menjadi haram? Artinya ketika dikerjakan seseorang berdosa. Ada dua kondisi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, haramun ma'al ijza. Yang kedua, haramun bi'adamil ijza. Dia melakukan keharaman tapi bersucinya itu sah. Yang kedua, dia melakukan keharaman dan bersucinya tidak sah. Seperti orang berwudu, kalau dia memakai air yang mana airnya adalah air dari hasil mencuri, dia nyari air nggak ada nih, ternyata melihat ini ada air kemudian dicuri punya orang, satu aqua yang 1 liter, itu kan cukup untuk berwudu, diambil itu, dicuri, maka wudunya sah, tapi dia berdosa karena mencuri air, di mana airnya dipakai untuk wudu. Nah, di dalam al-mashu 'alal khufain pun demikian. Yang pertama, kalau khufnya, sepatunya itu adalah sepatu hasil merampas, hasil begal, atau sepatunya itu hasil curian, lalu dipakai setelah itu dia camping, ya, tapi dia paham hukum fikih, nyolong tapi paham hukum fikih, ya. Setelah itu dia wudu. Kemudian ketika sampai pada kakinya tidak dilepas sepatunya, diusap khufnya itu, maka wudunya sah, tapi dia ya'tham, dia berdosa karena sepatunya hasil mencuri atau merampas punya orang. Ini sah wudunya, tapi dia berdosa. Lalu kapan dia mengusap khuf tapi dia berdosa dan wudunya tidak sah? Termasuk mengusap khufnya tidak sah. Kapan? Yaitu idza kana fi asna'il ihram, ketika seseorang dia berihram haji atau umrah. Karena haji dan umrah nggak boleh pakai khuf, nggak boleh pakai sepatu yang menutup, nggak boleh. Karena di situ ada yang berjahit gitu ya, termasuk bagian dari pakaian, tidak boleh pakai sepatu yang menutupi. Maka tatkala seseorang dia haji atau umrah pakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, lalu kemudian dia berwudu, gak mau dilepas ini, nanti ke Padang Arafah, setelah itu ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, lempar jumroh dan seterusnya, dia gak mau melepas sepatunya. Lalu dia kemudian berwudu dan mengerjakan syariat mashul 'alal khuffaini. Maka ketika itu menurut fuqaha Syafi'iyah, mengusap khufnya tidak sah dan dia berdosa. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bedanya demikian. Yang pertama, ketika dia memakai khuf karena hasil curian atau hasil merampas punya orang, maka keharaman di situ adalah tahrimun li ghairihi. Jadi dia haramnya bukan lidzatihi, bukan haram dia memakai khufnya itu, tapi dia haram karena dia mencuri sepatu atau merampas sepatu orang. Jadi bukan keharaman karena dia memakai khuf itu kemudian diusap, bukan. Jadi haramnya itu karena dia sepatunya hasil curian, sehingga wudunya sah, tapi dia berdosa karena memakai khufnya itu hasil curian, ya. Itu yang pertama. Jadi tahrim haram li ghairihi, karena sebab lain, karena sebab khufnya adalah sebab mencuri. Tapi memakai khuf curian itu dia ketika diusap itu tidak berdosa, tidak tidak salah, ya, tidak berdosa memakainya itu. Yang salah adalah mencurinya itu. Lalu kemudian ketika ihram, bedanya adalah dia ada larangan lidzatihi. Seseorang kan tidak boleh memakai yang berjahit untuk laki-laki itu, termasuk sepatu, tidak boleh memakai wangian, sehingga ada keharaman lidzatihi. Ya, objeknya itu dilarang. Orang yang ihram itu nggak boleh pakai sepatu, sehingga ketika dia mengusap sepatu, maka dia berdosa dan tidak sah dia memakai sepatu itu ketika mengusap khuf, sehingga tidak sah. Itu bedanya, ya. Sehingga ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita di dalam masalah mengusap khuf. Tapi sepertinya ya jarang terjadi kalau masalah ini. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu. Ingat, mengusap khuf itu hanya boleh di dalam wudu.
La fi ghuslin fardin aw naflin. Tapi kalau mandi wajib, mandi sunnah tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Tidak boleh mengusap khuf. Saya mau mandi tapi nggak mau melepas sepatu. Bisa ora, Pak? Ya, atusan jengking bok ya. Ya orang mungkin kan nggak bisa. Maka mengusap khuf ini hanya terjadi pada wudu saja. Wala fi izalatin najasah. Dan mengusap khuf itu tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Maksudnya apa? Kalau khuf kita itu atau di kakinya itu ada darah. Ada darah. Kemudian memakai sepatu, luka, keluar darah. Kemudian ketika wudu kita hanya mengusap saja. Maka tidak cukup itu, mengusap itu menghilangkan najisnya itu. Darahnya itu enggak cukup dengan mengusap. Maka najis darah itu harus hilang dengan dicuci. Dan bagaimana bisa mencucinya? Otomatis dengan melepas sepatunya. Ya. Sehingga ini hanya terjadi pada wudu dan tidak diperkenankan untuk menghilangkan sebuah najis. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Nah, di sini disebutkan bahwa wa asy'ara qauluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Ya, dari perkataan muallif yang mengatakan bahwa mengusap kedua sepatu itu hukumnya boleh atau itu disyariatkan, diperintahkan, maka dimaknai dari perkataan ini boleh, ya, dari perkataan boleh, jaiz, maka membasuh kedua kaki dengan berwudu itu lebih utama daripada mengusap khuf menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i. Jadi andai dia memilih, misalkan saya mau mengusap khuf atau mau wudu sempurna sampai membasuh kedua kaki, maka yang lebih utama adalah dia wudu sempurna dengan membasuh kedua kaki. Tapi andai dia memilih untuk mengusap khuf, hukumnya jaizun, boleh gitu ya, hukumnya boleh. Cuma yang lebih utama tetap dia berwudu. Kenapa? Li'annal ghusla rijlaini aslun. Karena membasuh kedua kaki itu adalah hukum asalnya. Wudu hukum asalnya adalah membasuh ke muka, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Itu hukum asalnya. Sehingga hukum asalnya itu lebih dikedepankan daripada yang bukan hukum asalnya. Kemudian kita beralih kepada syaratnya. Wa jawazul mashi 'alal khuffaini masyrutun bi thalathati syara'id. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak mengusap kedua khuf. Setidaknya ada 3 syarat. Nanti biasanya ada tambahan di sini. 3 syarat. Yang pertama adalah an yabtadi'a labsuhuma ba'da kamali taharah. Mengusap khufnya itu dimulai setelah seseorang memakai sepatu setelah dia suci dengan sempurna. Paham gak, Pak? Jadi dia boleh mengusap 2 khuf, yaitu tatkala dia memakai sepatunya itu setelah sebelumnya dia dalam keadaan wudu yang sempurna. Kalau dalam keadaan dia bukan wudu, muhdis, dia dalam keadaan hadas, misalkan baru bangun tidur, setelah itu dia baru kemudian memakai sepatu, kemudian mau wudu, nah wudunya di akhirnya mau mengusap khuf, itu nggak boleh, karena dia dalam keadaan hadas lalu baru memakai sepatu, sehingga dia harus suci dulu. Dia wudu dalam keadaan suci, setelah itu dia memakai sepatu. Nah setelah itu memakai sepatu tersebut dia ingin berwudu lagi, mungkin batal. Setelah itu dia berwudu lagi. Nah wudu yang kedua itu dia baru boleh mengusap khuf, ya. Sehingga syarat yang pertama itu dimulai, yaitu setelah dia memakai kedua sepatunya dari toharoh yang sempurna, ya. Ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Lalu kemudian aku membungkuk hendak melepas khufnya. Jadi ketika itu dia berwudu. Lalu kemudian membungkuk hendak melepas khufnya karena ingin wudu yang sempurna, ingin dibasuh. Lalu kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famassaha alaihima muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, biarkan khufnya, jangan dilepas khufnya, sepatunya jangan dilepas, karena sesungguhnya aku telah menjadikan kedua sepatu tersebut suci. Lalu kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah mengusap kedua khufnya. Artinya sebelumnya dia dalam keadaan suci dan kemudian setelah itu memakai sepatu. Sehingga di wudu yang kedua dia baru bisa memulai mengusap dua khuf. Itu syarat yang pertama. Jadi tidak boleh memakai sepatunya dalam keadaan dia sudah berhadas. Memakai sepatunya adalah ketika dia dalam keadaan suci, maka kemudian di wudu yang kedua dia baru boleh mengusap kedua sepatunya. Wasyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna syatiraini li mahallil ghaslil fardhi minal qadamaini. Sepatu tersebut harus menutupi bagian yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Sehingga kedua mata kaki itu harus tertutup. Karena itu sepatunya disyaratkan adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Karena di dalam wudu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faghsilu arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Mata kaki bagian dari anggota tubuh, bagian dari anggota kaki yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Sehingga di sini disyaratkan bahwa sepatu tersebut itu harus menutupi kedua mata kakinya. Kalau tidak menutupi kedua mata kakinya, seperti umumnya sepatu itu, maka itu tidak cukup, ya. Tidak boleh dia mengusap kedua khufnya. Termasuk wa ammal khafl mukharraq wal mushaqqaq fal qadimu min madhhab Syafi'i annahu yajuzu mashu alaihi ma lam yatafahhash bihaitsu la yakhruj an musamma al khuf. Nah, ini pendapat yang rajih. Jadi dalam fuqaha Syafi'iyah sendiri pun berbeda pendapat terkadang seperti itu, dan itu tidak sedikit terjadi. Bagaimana kalau khufnya itu sobek atau khufnya itu agak rusak? Maka dalam pendapat lama dari madhab Syafi'i itu boleh mengusap khufnya. Khufnya sobek, sepatunya sobek, maka dia tetap boleh mengusap khufnya. Sekalipun kalau sobek kan identik tidak menutup semuanya, karena ada yang sobek. Tapi dalam pendapat yang lama dibolehkan mengusap khuf, mengusap sepatu yang sobek atau rusak, selama rusaknya itu tidak rusak sekali. Selama khufnya itu, sepatunya masih dianggap dia sebagai sepatu yang layak dipakai, maka mengusap sepatu tersebut dalam kondisi sepatu yang demikian hukumnya masih dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang rajih, ya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna al-khuffaini mimma yumkinu tatabu'u al-mashyu alaihima. Khufnya disyaratkan adalah khuf yang bisa dipakai untuk berjalan, naik turun. Artinya memang khufnya itu kuat, terbuat dari bahan yang kuat. Meskipun tidak terbuat dari bahan kulit, bisa dari bahan kain atau dari yang lainnya, selama itu dia kuat, bisa dipakai untuk berjalan, maka itu dibolehkan. Dan itu merupakan syarat di dalam mengusap khuf. Misalkan seseorang dia memakai kaos kaki yang tipis. Ada sebagian
Karena di sini dijelaskan bahwa wa yajusul mashu ala ma yaqumu maqamal khuffaini, dibolehkan mengusap apa yang bisa menggantikan khuf. Contohnya adalah kaos kaki. Ya. Selama kaos kakinya itu tidak tipis, yang bisa transparan, yang bisa tembus pandang, maka dia boleh mengusap kedua kaos kakinya layaknya mengusap khuf. Ya, itu pendapat yang rajih di sini. Karena diriwayatkan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua kaos kakinya. Riwayat Imam Ahmad wa sahhahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi. Sehingga kalau kaos kaki tersebut bisa dipakai untuk berjalan, ya, berjalan kemudian pergi kemana, tidak rusak, maka itu dibolehkan. Termasuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekalian, bahwa yang dimaksudkan ayyakuna al-khuffaini mimma yumkinu tatabu'ul masyu 'alaihima 'adatan. Jadi yang biasa dipakai untuk berjalan beraktivitas. Kalau seorang ibu-ibu, misalkan kaum perempuan, kaum wanita, dia memakai sepatu, menutupi sepatunya tapi haknya tinggi. Ya, itu yang bagian tumitnya tinggi, sepatu hak tinggi itu ya, sepatu hak tinggi. Maka itu tidak biasa dipakai untuk, ya, misalkan ke pasar, untuk jalan kemana, safar kemana, tidak terbiasa. Orang akan pegel. Itu hanya dipakai momen-momen sebentar saja. Mungkin untuk kondangan, mungkin untuk acara apa, yang sebentar. Nah, kalau ini tidak terbiasa, maka seorang perempuan tidak boleh memakai, tidak boleh mengusap khuf, sepatu yang haknya tinggi, karena tidak biasa dipakai untuk berjalan. Karena di sini disyaratkan ayyakunal khuffaini mimma yumkinu tatabu'ul masyu 'alaihima, biasa dipakai untuk berjalan. Ya, meskipun itu kuat, tapi nggak biasa dipakai untuk jalan. Ya. Sehingga di sini syarat yang ketiga ini harus diperhatikan. Yang pertama harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah robek. Lalu kemudian biasa dipakai untuk beraktivitas. Ya. Kalau sepatu hak tinggi itu, maka itu tidak masuk dalam kategori ini. Lalu bagaimana kalau seorang perempuan dia sudah biasa? Nah, berarti kembali kepada hukum asalnya. Kalau memang dia biasa, maka boleh. Ke pasar pakai hak tinggi, cetok lagi. Apa kira kuda mlebu pasar lagi ya. Lalu kemudian mau ke toko pakai itu, ya. Ke tempat kerjanya pakai itu, ke tetangganya aja pakai itu, udah biasa dia, Pak, sampai kakinya seperti tukang becak jarene ya. Jadi tukang becak sikile gede-gede gitu. Nah, maka kalau sudah terbiasa dibolehkan, kembali kepada hukum tersebut boleh, ya, boleh. Wa yustaratu aidan, ya, disyaratkan juga syarat yang selanjutnya. Jadi di sini di kitab ini disebutkan 3 syarat, tapi kemudian sebagian ulama menambahkan, dari ulama fuqaha Syafi'iyah, menambahkan syarat yang selanjutnya adalah ayyakunal khuffu tahiran. Sepatu yang dipakai harus adalah sepatu yang suci. Kalau sepatu tersebut terbuat dari bahan yang tidak suci, maka hukumnya tidak boleh, tidak sah mengusap khufnya. Karena saya lihat sendiri di YouTube, ada sepatu yang terbuat dari bahan kulit babi, bagus sekali memang, ya, terbuat dari kulit babi. Sekalipun sudah disamak, sudah dikeringkan, maka zatnya tetap najis. Seseorang yang memakai sepatu tersebut kemudian diusap khufnya, sepatunya, maka tidak sah, tidak boleh, ya. Disyaratkan sepatunya harus terbuat dari bahan yang suci, ya. Lalu kemudian yang terakhir, kaunuhu yamna'ul ma'. Sepatunya itu harus bisa menghalangi tembusnya air, artinya tidak mudah bocor, sehingga ketika diusap itu nggak jerocos gitu, ya, nggak jerocos. Kaunuhu yamna'ul ma', maka yang terbuat dari kulit, yang terbuat dari kain yang tebal, atau terbuat dari bahan-bahan misalkan tumbuh-tumbuhan yang memang itu dipakai untuk membuat sepatu dan tebal, tidak tembus air, maka dibolehkan. Nah, sekali lagi, wa yajuzul mashu 'ala ma yaqumu maqamal khuffaini kal
jawarib al-muttakhidati minasyuf awil qumas, ya. Tapi para ulama kemudian tetap berpendapat bahwa mengusap kedua kaos kaki itu dibolehkan, sekalipun misalkan kaunuhu la yamna'ul ma'. Kalau kita kasih air tentu akan ngerembes gitu ya, akan ngerembes. Karena berdasarkan hadis yang tadi sudah disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam massaha 'alal jawrabaini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu pernah mengusap kedua kaos kakinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian misalkan sakit, ya, misalkan sakit di rumah, mau melepas, ya, misalkan mau ke kamar mandi gitu kan, ke kamar mandi dingin banget gitu, atau pusing gitu misalkan mau berjalan, tapi dia masih kuat wudu, dalam kondisi memakai kaos kaki, maka ini bisa dipraktekkan. Ambil air dalam satu baskom misalkan, atau kita berwudu di wastafel bisa, tanpa kemudian membasuh kedua kakinya. Wastafel kan tinggi, harus enggak gitu kan. Maka cukup kita ambil air sedikit, dibuang, lalu kita usapkan di atas kedua kaos kakinya, maka itu hukumnya sah. Dan kapan itu berlaku nanti kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Kita habiskan pada kesempatan yang akan datang tentang yaitu miqdar. Yang pertama kaifiyat, bagaimana cara kita mengusap khufnya, lalu kemudian pembatal-pembatal mengusap khuf, lalu kemudian cara mengusapnya seperti apa, ya, seperti tadi orang yang misalkan dia sakit, waktunya, lalu kemudian waktunya. Kalau dia bukan safar, mukim, dalam keadaan mukim sedang tinggal di rumahnya, berapa hari dia boleh melakukan al-mashu 'alal khuffaini? Berapa hari berlaku? Berapa jam? Kalau dia dalam keadaan safar, mungkin susah untuk melepas sepatunya, berapa hari dia atau berapa jam bisa atau berlaku mengusap kedua khufnya? Ya, insyaallah kita sebutkan, kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.